warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Kusuma Wijaya MPDI sebagai guru PAI di SMA Islam Terpadu Aulia, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ujian praktik pembelajaran dengan judul materi ketauhidan dan syu'abul iman sebagai uji kinerja PPG dalam jabatan 2025. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampaknya kurang semangat. Pada akan mengulangi kembali. Bikin agar-agar sambil makan opak, jawab salam yang terdengar tapi yang kurang kompak ya. Salam ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Bismillah, alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Ada yang kurang sehat hari ini? Ada. Yang ada semoga Allah angkat segera penyakitnya, yang sehat Allah jaga kesehatannya. Baik teman-teman. Hari ini sebelum kita mulai, Pak Adan minta di sini Reval sebagai ketua kelas ya untuk memimpin doa agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, baik dan mendapatkan nilai terbaik pastinya buat teman-teman semua. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilma warzuqni fahma Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi doa terbaik buat kita semua. Baik teman-teman, kalau kalian melihat judul di hadapan kalian, kita akan membahas hari ini tentang ketauhidan dan syu'abul iman. Ya, ini bahasan yang insya Allah akan kita pelajari jauh lebih dalam. Dan sebelum kita ngebahas jauh lebih dalam seperti ini, kalian akan mengabsensi kehadiran teman-teman seperti biasa, ya, untuk memastikan teman-teman hadir di kelas atau tidak, ya. Baik, mohon konfirmasi yang Pak Aryan panggil. Ketika Pak Aryan panggil sesuai absensinya. Yang pertama untuk Pak Aryan panggil adalah atas nama Abdurrahman Faras. Terima kasih. Kemudian Alvin Adri. Terima kasih. Kemudian Aufa Khairunisa. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentang bahasan kita pada hari ini tentang bab syu'abul ketauhidan dan syu'abul iman. Sebelumnya Pak Aryan akan mengajak teman-teman berkonsentrasi terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa kita langsungkan dengan penuh semangat ya. Permainannya simpel, Pak Aryan akan mengajak konsentrasi tentang sebuah tepukan ya. Kalau Pak Aryan bilang nanti teman-teman silakan bertepuk satu atau tepuk satu, maka teman-teman tepuk satu ya. Kalau Pak Aryan bilang tepuk 2, kalau Pak Aryan bilang tepuk 3, ya 3. Kalau Pak Aryan bilang tepuk setengah, maka teman-teman nyit, ya hanya suaranya saja, ya. Kita ulangi, kalau Pak Aryan tepuk setengah, bilang gimana? Tepuk setengah, nyit, ya harus kompak. Yang nggak ada suaranya berarti dia yang akan berdiri nanti memimpin sini. Baik, ya konsentrasi. Oke, kita akan mulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah. Iya, ada remnya. Oke. Belum panas. Sekali lagi ya. Nah. Yang nggak konsentrasi akan menggantikan Pak Aryan di depan sini ya. Baik. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 1, 1. Iya, siapa yang tidak konsentrasi? Apakah ada kuncinya? Tepuk 1. Kalau tidak ada kata tepuk berarti tidak boleh ada tepukan, ya. Ya, ya.
Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Satu. Iya. Tepuk tangan semua buat kita semua. Ya, alhamdulillah. Baik, karena kita sudah berkonsentrasi dengan ice breaking tepukan tadi, kita akan masuk ke materi kita tentang bab ketauhidan dan syu'abul iman. Baik, disampaikan oleh saya sendiri, Aryan Kusuma Wijaya, MPD. Ya. Selanjutnya adalah, ya, sebelum kita masuk bahasan kita tentang bab syu'abul iman jauh lebih dalam, maka saya akan memberikan beberapa informasi terkait tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita lihat di sini, tujuan pembelajaran kita. Pada ingin teman-teman semua membacakan, biar semuanya tahu, semuanya hadir, semuanya sadar bahwasanya kita belajar hari ini punya tujuan pembelajaran. Yang pertama kita baca sama-sama. Yang pertama apa teman-teman? Menjelaskan makna tauhid. Kurang kompak bacanya. Yang pertama apa teman-teman? Yang kedua, dan yang ketiga, baik. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi ini adalah fokus pembahasan kita di tujuan pembelajaran kita, yakni menjelaskan makna tauhid itu sendiri. Yang kedua adalah mengidentifikasi pilar-pilar syu'abul iman. Dan yang ketiga adalah menganalisis contoh penerapan kehidupan nyata. Ya, tolong ditanamkan dalam pikiran kalian dan hati kalian, kita akan membahas tentang ini. Baik. Baik, teman-teman. Di sini ada sebuah pertanyaan pemantik, ya. Coba pikirkan, jika iman itu diibaratkan sebuah pohon, apa yang menjadi akarnya? Kemudian dan apa saja yang menjadi cabang serta buahnya? Pada berikan waktu berpikir 2 menit. Ya. Nanti teman-teman kelompoknya, teman-teman kelompok bangkunya boleh bantu menjawab ya, berdiri dan menjawab ya. Silakan ya. Coba pikirkan, jika iman itu diibaratkan pohon, apa yang menjadi akarnya? Ya. Dan apa saja yang menjadi cabang serta buahnya? Pada pikir ini masalah keseharian yang teman-teman bisa memikirkannya dengan baik ya. Silakan. 30 detik. Ya. Tolong diperhatikan sambil pada menentukan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Perhatikan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Jadi kalau pada bilang nanti kelompok 1 langsung berdiri saja ya. Baik. 1 menit berjalan. Baik, 1,5 menit. Ya, baik, 2 menit. Ada yang ingin minta jawaban dari setiap kelompoknya ya. Untuk pertanyaan sebuah pemantik ya. Jika iman itu diibaratkan pohon, apa yang menjadi akarnya dan apa saja yang menjadi cabang serta buahnya? Untuk kelompok 1, pendapatnya seperti apa? Silakan berdiri. Ya, yuk sambil baca nggak apa-apa, silakan. Ya. Boleh? Ayo, boleh. Ya nggak apa-apa sambil baca. Yuk. Oke, baik. Kemudian? Baik. Oke, baik. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Ya. Selanjutnya adalah kelompok 2. Boleh pendapatnya? Silakan. Langsung saja.
Baik. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 2. Dan selanjutnya buat kelompok 3. Silakan. Boleh berdiri, Kak. Aman, yuk. Masuk lebih banyak ya, sebagai menjadi buah daripada keimanan. Oke, baik ya Mas. Untuk kelompok 4, silakan. Boleh, silakan siapa yang bicara? Kalau iman atau syu'abul iman khususnya diibaratkan sebagai pohon, menurut kita itu akarnya keyakinan. Jadi ada keyakinan lisan, terus hati, dan juga kayak perbuatan. Terus kalau cabang-cabangnya, khususnya syu'abul iman itu ada misalkan kayak ucapan la ilaha illallah, terus abis itu menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan. Cabang itu cabang yang paling ringan gitu. Baik. Terima kasih kakak jawabannya. Berikan tepuk tangan buat teman kita yang sudah menjawab ya. Satu kelompok lagi pada minta menjawab pertanyaan mantik. Siapa yang akan menjawab? Cantika. Ya, silakan. Boleh. Jadi kalau batangnya itu tauhid. Kalau iya cabang-cabang pohon itu pokoknya kayak kalau akarnya itu tauhid, terus akarnya itu akarnya tauhid, terus cabangnya itu amal-amal. Kalau buahnya itu akhlak mulia. Buahnya akhlak mulia, cabangnya tadi amal-amal, dan akarnya adalah tauhid itu sendiri ya. Baik teman-teman, tepuk tangan buat kita semua yang sudah menjawab pertanyaan dari pemantik ini. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi Anda sudah memikirkan bahwasanya kalau ada sebuah pohon iman diibaratkan sebuah pohon, pastinya ya akarnya itu ya. Akarnya adalah keimanan itu sendiri, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang menjadi cabangnya pastinya banyak ya. Cabangnya adalah amal ibadah ya. Kemudian nanti ada buahnya amal ibadah itu apa nanti ya? Ketenangan ya, ketenangan hati, ketenangan batin ya, jujur dan sebagainya. Baik. Bisa dipahami teman-teman semua? Ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian dan urgensi daripada tauhid itu sendiri. Di sini sebelum nanti akan ada diskusi kelompok dan teman-teman membuat peta konsepnya dan menjelaskan dari apa yang nanti teman-teman buat. Di sini akan kalian jelaskan terlebih dahulu materi yang akan dibahas. Ya. Pertama, definisi dan kedudukan ya tentang ketauhidan itu sendiri. Ngomongin tentang ketauhidan itu sendiri, maka definisinya adalah ketauhidan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah itu apa? Tunggal dalam segala zat, sifat dan perbuatan. Jadi kalau ngomongin keyakinan kita kepada Allah, maka tauhid itu sendiri adalah mengesahkan Allah. Esa itu artinya apa teman-teman? Satu atau tunggal? Tunggal. Manusia, Pak Aryan ini satu atau tunggal? Satu atau tunggal? Satu. Tapi satunya Pak Aryan terdiri dari berbagai bagian. Ada bagian kepala, ada bagian badan, ada bagian kaki dan seterusnya. Kalau satunya Allah, artinya tunggalnya Allah itu tidak bisa terbagi lagi. Tidak bisa terpartisi lagi. Tapi kalau satunya makhluk itu bisa terpartisi. Sampai sini bisa dipahami? Maka definisi ketauhidan itu adalah tadi apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kedudukannya apa? Kedudukan dari kita
beriman kepada Allah, ya, memiliki ketauhidan, bahwasannya adalah dengan kita beriman kepada Allah itu merupakan kunci kebahagiaan kita dunia dan akhirat, ya. Penentu sahnya amal ibadah itu dengan keimanan. Kalau kita ibadah tapi kita nggak beriman, kira-kira gimana? Sia-sia nggak? Udah capek-capek bangun malam tapi kita nggak beriman. Apa itu? Asmaul Husna. Teman-teman hafal Asmaul Husna? Yuk kita baca semaksimalnya, ya, kemampuan kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Aziz, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim. Baik, selanjutnya adalah tentang syu'abul iman itu sendiri, ya. Sebelum kita nanti berdiskusi kelompok, perhatikan, ini ada ngomongin pengertian syu'abul iman. Coba, boleh Raki dibacakan tentang definisinya? Ya. Oke, baik. Yang kedua, ada 77 cabang dari yang tertinggi la ilaha illallah, yang terendah meninggalkan gangguan. ya. Yang pertama, kita bahas definisinya. Definisi daripada syu'abul iman merupakan adalah rincian amalan yang menjadi bukti keimanan. Nanti banyak, ya. Di sini jumlahnya ada 77 cabang iman. Sampai sini paham dong? Oke. Baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang poin-poin penting pembahasan daripada keyakinan dan syu'abul iman, di sini ada uji pemahaman yang akan Pak berikan kepada teman-teman. Nah, ini dijawab dengan diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok. Teman-teman silakan menjawab. Di sini ada diskusi kelompoknya, analisis 4 kasus yang ada di LKPD. Misalnya menyembah pohon hanya pasrah tanpa usaha, meyakini sifat Tuhan yang sama dengan makhluk. Tentuannya adalah jenis tauhid yang mana yang dilanggar dan ditegakkan dalam kasus tersebut. Yang kedua, ya, ini menganalisis kasus kontemporer. Jadi ada dua bahasan kita di sini, ya. Pertama, kamu juga mendiskusikan tentang kasus kontemporer. Misalkan sesuai LKPD, contohnya hoax di medsos, ada ria dalam ibadah, kemudian buang sampah sembarangan. Tugasnya adalah tentukan cabang iman mana yang dilanggar, kemudian berikan solusi syariah yang aplikatif, ya. Baik, teman-teman bisa sekarang silakan dicek LKPD-nya di Teams-nya teman-teman semua. Nanti di LKPD-nya cukup membuat yang peta konsep, ya. Kan di situ ada membuat peta konsep di lembar nomor 1, ya. Silakan dibuat per kelompok duduknya masing-masing, ya. Kemudian dari peta konsep itu langsung menggambarkan tentang jawaban yang tadi, ya. Silakan dibuat. Boleh menggunakan Canva membuatnya biar nanti teman-teman bisa mempresentasikan dengan baik. Bikin yang simpel-simpel saja, ya. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Silakan. Ada yang kasih waktu 15 menit, ya. Setelah 15 menit teman-teman semua presentasi, ya, kemudian diskusi presentasi dan tanya jawab, ya. Jadi yang teman-teman kerjakan di LKPD-nya langsung buat peta konsepnya saja, ya. Buat peta konsep untuk jawaban-jawaban tersebut, ya. Ya, silakan berbagi tugas dengan teman kelompoknya masing-masing agar bisa saling membantu, ya. 15 menit dari sekarang.
Kamu ambil yang fokus peta konsepnya aja ya. Nah, ini peta konsepnya nih. Yang C itu. Nah. Ya, yang C. Nah. Dalam peta konsepnya nanti udah langsung ada jawaban untuk yang keimanan sama yang soabul iman, ya. Yuk. Mana kamu fokus ambil yang bagian C aja ya. Ya, yang C-nya mana? Yang C-nya. Yang C itu bukan. Tuh tadi tuh. Membuat peta konsep ya. Kelompok aja. Iya. Udah. Sudah? Kaki sudah? Kakak. Ayo, silakan. Oke, berarti kelompok 3. Ayo, silakan. Ya, semuanya silakan lanjut silakan. Yuk, silakan. Ya, langsung nggak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bicara? Jadi hari ini kita mempresentasikan LKPD kita yang berjudul Syu'abul Iman dari kelompok rahasia atau kelompok 3. Terus atau berlaku dan tidak ada jenis tauhidnya yang relevan dan penjelasan mengapa asal tersebut. Jadi di sini ada seorang yang menyembah pohon besar karena meyakini pohon tersebut yang mendatang keberuntungan. Itu ada jenis tauhid yang relevan adalah uluhiyah. Kenapa uluhiyah? Karena berhubungan dengan kepercayaan. Berikutnya ada ketika sakit, budi hanya pasrah dan menolak berobat karena meyakini kesembuhan hanya dari Allah tanpa usaha. Jenis tauhid yang nomor 2 ini adalah rububiyah kan? Rububiyah. Kenapa rububiyah? Karena berhubungan bahwa Allah mengatur segala sesuatu. Yang ketiga, Andi yakin bahwa Tuhannya memiliki sifat-sifat yang sama dengan manusia, seperti lemah dan pelupa. Jenis tauhid yang relevan adalah tauhid asma wa sifat karena ini berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Ya. Dan yang keempat adalah seorang pengusaha bersyukur. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang di sini kelompok kita bakal ngejelasin 3 jenis tauhid. Apa? Ini baik. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan semua bentuk ibadah harus ditujukan kepadanya. Contohnya berdoa, sholat, dan berkurban hanya untuk Allah. Kedudukannya sebagai inti dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita dari kelompok 4, yaitu ada Aufa, Aurey, Aisyila, aku, Kinar, dan ada Nabila. Hari ini kita mau mempresentasikan mengenai 3 jenis tauhid. Nah, yang pertama itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini berfokus mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya sebagai Rabb, yaitu Tuhan. Nah, meyakini ini dengan bahwa hanya Allah yang menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan. Contohnya yakin bahwa Allah yang menentukan takdir. Selanjutnya kita akan lanjutkan, ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan presentasinya, ya, terkait pelajaran kita hari ini dari memaparkan hasil diskusinya, ya, tentang keimanan dan syu'abul iman. Nah. Baik. Sampailah di akhir acara dari pembahasan kita tentang bab ketauhidan dan syu'abul iman. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas bersama, kemudian kita diskusikan bersama, kita presentasikan hasil yang kita diskusikan dengan kelompok kita, menjadi masukan keilmuan buat kita semua, sehingga keimanan kita semakin bertambah dan menjadikan kita insan yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Baik, selanjutnya teman-teman, kesimpulannya bisa kita baca sama-sama. Iman sama dengan apa teman-teman? Tauhid dan amal. Kemudian tauhid adalah akarnya dan syu'abul iman adalah buah-buah yang harus kita petik setiap harinya. Baik, dari sini kita ada refleksi teman-teman, perhatikan. Kira-kira dari pelajaran terpenting apa yang aku dapatkan? Ya, apa? Mengapa hal tersebut aku anggap penting? Silakan teman-teman dijawab ya. 1 menit, silakan dijawab. Di sini ada pertanyaan yang sudah Pak Aryan siapkan. Ya. Linknya ada di Teams. Silakan langsung dijawab. Pelajaran terpenting apa yang aku dapatkan? Beriman membuat kita masuk surga karena bisa lebih mengingat Allah Subhanallah. Ya, mantap ya. 1 orang menjawab untuk refleksiku. Yang aku dapatkan itu adalah bisa menyadarkan aku dalam berbuat yang baik dan mengingatkan aku kepada Allah Subhanallah ya. Kemudian meneguhkan keimanan kepada Allah secara utuh dalam keyakinan ibadah. Oke, agar terus memperkuat iman, pelajaran penting yang aku dapatkan adalah bahwa amalan tanpa iman adalah sia-sia. Oke, kemudian beriman membuat kita lebih mengingat Allah. Aku bisa lebih mengenal 3 macam tauhid dan bisa menguatkan imanku kepada Allah. 1 lagi pertanyaannya adalah, ya, mengapa hal tersebut aku anggap penting? Nah, oke, karena kita butuh mengingat Allah pada setiap saat, anywhere, anytime. Kemudian, agar lebih dekat kepada Allah, karena ini suatu hal yang harus kita pegang teguh ketika di dunia. Karena kita adalah orang Muslim, karena kita butuh mendekatkan diri kepada Allah dan langkah. Alhamdulillah, refleksi. Nah, dari refleksi teman-teman yang sudah teman-teman jawab, maka inilah akhir dari pembelajaran kita hari ini tentang bab ketauhidan dan syu'abul iman. Terima kasih teman-teman semua sudah memberikan dan mengikuti pembelajaran terbaik hari ini. Kemudian mari kita jaga pondasi tauhid dan kuatkan cabang iman kita. Baik, Pak Dan ingin bisa membaca bersama-sama untuk menguatkan keimanan kita bersama. 1, 2, 3. Mari kita jaga pondasi tauhid dan kuatkan cabang iman kita. Ya, belum kompak, kita ulangi sekali lagi sama-sama. Mari kita jaga pondasi tauhid dan kuatkan cabang iman kita. Baik, terima kasih teman-teman semua. Pada akhiri, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi menambah keimanan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
Ya, kita mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Daripada yang kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.